Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MI Nurul Huda Family. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dengan muatan bahasa Indonesia yaitu tentang ide pokok. Kita akan membahas tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Masih ingatkah kalian apa itu ide pokok dan kalimat pengembang? Setiap bacaan atau teks dapat terdiri dari satu atau beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung ide pokok. Ide pokok sendiri adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf yang terdapat pada kalimat utama. Ide pokok disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam setiap paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Setiap paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat pengembang. Apa itu kalimat utama? Dan apa yang dimaksud dengan kalimat pengembang? Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok, dapat terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Jadi apabila kita akan mencari ide pokok, kita harus menemukan dulu kalimat utamanya. Sedangkan kalimat pengembang atau bisa juga disebut dengan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau uraian dari kalimat utama. Kalimat utama biasanya berisi pernyataan umum yang kemudian dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu tentang cara menentukan ide pokok. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menentukan ide pokok adalah membaca teks bacaan dengan teliti. Jadi kita harus membaca teks itu dari awal sampai akhir. Mencari kalimat utama pada setiap paragraf. Dan yang terakhir adalah menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Setelah tadi dijelaskan tentang cara menentukan ide pokok, kita akan mencoba untuk menentukan ide pokok dari bacaan gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang yang menyukainya. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Yang bergaris bawah adalah kalimat utama dari paragraf pertama, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu, sehingga dapat disimpulkan bahwa ide pokok pada paragraf pertama adalah kupu-kupu termasuk hewan yang lucu. Paragraf kedua yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Kalimat utama pada paragraf kedua ini adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga, sehingga dapat dikatakan bahwa ide pokok pada paragraf tersebut adalah kupu-kupu termasuk serangga. Sedangkan kita ke paragraf ketiga. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat berwarna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisannya. Kalimat utamanya adalah sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Jadi dapat dikatakan bahwa ide pokok pada paragraf ini adalah sayap kupu-kupu sebenarnya transparan. Paragraf terakhir, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba.
Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana burung dapat terbang. Burung bergerak dengan cara terbang. Burung terbang menggunakan sayap. Sayap burung berfungsi mengangkat tubuhnya ke udara. Semakin lebar sayap, semakin besar pula kecepatan terbang burung. Mengapa burung dapat terbang di udara? Burung dapat terbang karena memiliki tulang dan susunan rangka ringan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Burung juga memiliki otot-otot dada yang kuat untuk mengepakkan dan merentangkan sayap, sehingga mampu menahan tekanan udara. Saat terbang di udara, burung bernapas melalui pundi-pundi udara di dalam tubuhnya. Pundi-pundi udara berfungsi untuk mengatur pernapasan dan menjaga tubuh burung agar tetap ringan. Ekor pada burung berfungsi untuk berakselerasi ketika terbang dengan memanfaatkan ekornya. Burung dapat berbelok, menukik. Fungsi lain dari ekor burung sebagai alat bantu pendaratan. Saat burung menegakkan tubuhnya dan mengembangkan sayap serta ekornya, udara akan tertahan sehingga memungkinkan burung untuk mendarat dengan lembut. Setelah kamu membaca paragraf tersebut, maka tentukanlah ide pokok dari setiap paragraf yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat and see you at next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.